Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Ahmad Saputra, NPM 25170510553 dari kelas Ilmu Komputer B. Jadi saya akan menjelaskan tentang CPU 8 bit. CPU, Central Processing Unit, adalah komponen perangkat keras utama yang berfungsi sebagai otak komputer, laptop, atau smartphone. CPU bertugas memproses dan menjalankan semua instruksi, mengelola data, dan melakukan perhitungan matematika agar perangkat dapat berfungsi dengan lancar. Lalu selanjutnya, di dalam CPU terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ada control unit. Nah, control unit mengatur dan mengendalikan seluruh operasi komputer, termasuk mengambil instruksi dari memori dan mengelola aliran data. Lalu yang kedua ada arithmetic logic unit atau ALU. ALU melakukan perhitungan aritmatika seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan operasi logika seperti AND or NOT. Lalu yang ketiga ada memory unit. Nah, memory unit menyimpan data, instruksi, dan hasil komputasi sementara agar bisa diakses cepat oleh prosesor. Lalu yang keempat ada register. Nah, register ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data, instruksi, alamat memori yang sedang diproses. Lalu yang kelima, ada siklus instruksi. Nah, siklus instruksi ini ada fetch, decode, dan juga execute. Nah, di dalam siklus fetch, CPU mengambil data perintah dalam biner dari RAM, lalu diteruskan ke dalam decode. Nah, decode ini menerjemahkan kode biner menjadi perintah. Nah, lalu di sini ada execute. Nah, execute yaitu mengeksekusi perintah tersebut. Oke, jadi saya akan mensimulasikan CPU 8 bit di aplikasi Logisim. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, eh, di sini CPU akan menjalankan siklus instruksi dari fetch cycle, decode, lalu execute. Nah, perhatikan di ROM ini menjalankan perintah berulang yang berfungsi untuk menyimpan program. Nah, program counter dalam CPU akan menuju alamat tertentu dalam ROM. Lalu instruksi dalam CPU akan di-decode dalam CPU untuk dieksekusi. Lalu di sini ada RAM. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Lalu di sini juga ada disk yang berfungsi sebagai penyimpanan sekunder. Data dari disk dapat dipindahkan ke RAM sebelum diproses oleh CPU. Oke, di sini ada set instruksi. Nah, CPU menjalankan program berdasarkan sekumpulan instruksi yang disebut set instruksi. Nah, instruksi ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada instruksi pemindahan, seperti memindahkan data dari memori ke register. Dalam bahasa assembly-nya, seperti move, load, store, push, pop. Lalu, yang kedua ada instruksi aritmetika, seperti penjumlahan dan pengurangan. Instruksinya dalam bahasa assembly, seperti add, sub, move, div, ing, dan juga dec. Lalu yang ketiga ada instruksi logika seperti AND, OR, dan juga NOT. Lalu yang terakhir, instruksi kontrol seperti percabangan dan perulangan. Lalu selanjutnya penyajian data. Nah, semua data yang diproses pada CPU 8 bit tentunya adalah data berbentuk angka biner sepanjang 8 digit. Data ini disimpan dalam register atau memori, kemudian diproses oleh ALU sesuai dengan instruksi yang dijalankan. Oke, jadi saya akan mensimulasikan CPU 8 bit di aplikasi Logisim. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, Eee, di sini CPU akan menjalankan siklus instruksi dari fetch cycle, decode, lalu execute. Nah, perhatikan di ROM ini menjalankan perintah berulang yang berfungsi untuk menyimpan program. Nah, program counter dalam CPU akan menuju alamat tertentu dalam ROM. Lalu instruksi dalam CPU akan di-decode dalam CPU untuk dieksekusi. Lalu di sini ada RAM. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Lalu di sini juga ada disk yang berfungsi sebagai penyimpanan sekunder. Data dari disk dapat dipindahkan ke RAM sebelum diproses oleh CPU. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan ALU. Nah, di sini ALU nomor satu, jadi di sini keyboard kita ketik satu. Nah, di sini dalam ALU ada implemented operation-nya ada 6 ya di sini. Ada AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan juga SUB. Nah, di sini kita disuruh masukkan 4 digit, 4 digit huruf huruf apa saja bebas di sini, misalkan A, B, B. Nah, di sini saya akan mencoba AA, DD. Nah, jadi seperti ini. Sini ada gerbang AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan juga SUB. Nah,
Di sini, kita lihat di sini, N itu bernilai true jika keduanya true. Nah, maka kita lihat di sini, A, N, B, 1, N, 1, hasilnya 1, karena keduanya true, ya. Lalu di sini 0, N, 1, hasilnya 0, karena keduanya tidak true. Ada salah satu yang false. Nah, begitupun juga dengan yang sebelahnya di sini. Dan dibuat dengan angka binernya. Di sini 8, ini 8, jadi hasilnya ini 88. Lalu di sini ada gerbang OR. Gerbang OR itu bernilai true jika keduanya true atau salah satunya true. Nah, makanya di sini eh, semuanya ini 8 digit biner ini bernilai satu semua karena di sini tidak ada yang keduanya false. Di sini keduanya true atau salah satunya true dan dibuat menjadi direpresentasikan dengan FF ya. Lalu di sini ada gerbang XOR. Nah, XOR itu bernilai true jika salah satunya true dan salah satunya false. Jika dan hanya jika ya. Jadi ini kenapa bernilai nol? Karena ini 1 XOR 1 itu hasilnya nol karena keduanya true. Begitupun juga dengan kalau semisal di sini ada keduanya false ya. Kalau keduanya false maka hasilnya juga nol nantinya. Dan ini bernilai satu karena salah satunya true dan salah satunya false. Begitupun juga dengan yang sebelahnya. Dan direpresentasikan dengan 7 7. Ini 7 dan ini juga 7. Lalu di sini ada NOR. NOR itu bernilai true jika keduanya false. Nah, dikarenakan di sini tidak ada yang keduanya bernilai false, di sini bernilainya eh, keduanya true atau salah satunya true, maka di sini hasilnya nol semua. Karena dikarenakan tidak ada yang keduanya bernilai false dan direpresentasikan dengan angka 00 di sini. Lalu di sini add. Nah, add ini adalah penjumlahan. Nah, di sini 0 add 1, 0 tambah 1 hasilnya itu 1. 1 tambah 0 itu 1. 0 tambah 1, 1. 1 ditambah 1. Nah, kalau dalam penjumlahan biasa, 1 tambah 1 itu 2. Tetapi, karena ini adalah aritmatika biner, yang hanya ada angka 0 dan 1, maka di sini 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0 dan ada carry di sini atau menyimpan angka 1 di sini. Anggaplah di sini ada angka 1. Nah, 1 ditambah 0 di sini hasilnya 1 dan 1 ditambah 1 hasilnya 0. Ada carry lagi di sini. 1 ditambah 1 itu 0. 0 ditambah 0 itu 0. Nah, lalu di sini ada carry juga. 1 ditambah 0 itu 1. 1 ditambah 1 itu 0. Ya, di sini 0. Lalu ada carry di sini, 1 ditambah 1 itu 0, 0 ditambah 1 itu hasilnya 1. Dan direpresentasikan dengan angka 8 dan 7. Ini 8 dan ini 7. Lalu untuk sub, subtraktor. Nah, subtraktor ini konsepnya sama seperti add, tetapi di sini ada metodenya seperti ini. Saya di sini menggunakan metode to complement. Nah, di sini ada AA dan juga DD-nya. Nah, di sini kalau kita menggunakan to complement, yang DD itu diunerkan semua binernya. Diunerkan itu seperti apa? Diunerkan itu kalau dalam matematika diskrit itu seperti di dualitas atau dibalik ya di sini. Nah, makanya di sini angka satu menjadi nol dan angka nol menjadi satu. Jadi 0010, 0010. Dan jumlahkan dengan satu. Nah, angka belakang ini dijumlahkan dengan satu. Jadi hasilnya 0010, 0011. Nah, lalu ditambahkan. Nah, ditambahkan di sini 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah 1 0, ada carry di sini. 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 0 1. Nah, 1 tambah 0 itu 1. Lalu di sini 0 tambah 0 0, 1 ditambah 1 itu 0, ada carry di sini. 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Jadi sesuai di sini. Di subtraktornya juga sama hasilnya 110, 1100, 1101. Sama ya. Dan direpresentasikan dengan CD. Oke, selanjutnya adalah teknik pengalamatan. Teknik pengalamatan adalah cara CPU menentukan dari mana data yang dibutuhkan akan diambil saat menjalankan suatu instruksi. Nah, dalam teknik pengalamatan umumnya ada 4 macam, yaitu
Yang pertama, immediate addressing. Nah, data atau operan menjadi bagian dari instruksi itu sendiri. Tidak ada pengambilan data dari memori sehingga proses bisa sangat cepat. Lalu yang kedua ada register addressing. Nah, operan atau data disimpan dalam register atau memori internal CPU. Nah, teknik ini juga cepat karena register berada dalam CPU sendiri. Lalu selanjutnya yang ketiga ada direct addressing. Nah, eh, direct addressing ini instruksi berisi alamat memori tempat data berada. Nah, lalu yang keempat ada indirect addressing. Nah, instruksi berisi alamat memori yang di dalamnya terdapat alamat lain atau pointer yang merupakan lokasi data sebenarnya. Lalu selanjutnya pengorganisasian memori. Nah, di sini ROM menyimpan instruksi dasar saat sistem pertama kali menyala. Lalu RAM tempat singgah sementara yang sedang diproses CPU. Lalu ada bus system. Nah, bus system ini terdiri dari data bus, yaitu jalur hijau pembawa nilai biner. Lalu ada address bus, yaitu penentu lokasi atau alamat tujuan data akan dikirim. Lalu yang terakhir ada control bus, berisi pengatur sinyal waktu atau clock agar komponen bekerja serentak. Lalu selanjutnya ada input output. Nah, di sini ada input atau keyboard tadi, yang dimana itu adalah tempat memasukkan data melalui antrian atau buffer. Lalu ada output atau monitor, menampilkan hasil olahan binet menjadi teks visual. Lalu yang terakhir ada manajemen input output. Nah, CPU mengambil data dari keyboard, memindahkannya lewat bus dan mencetak ke layar. Lalu di sini ada sistem operasi. Nah, ROM di sini bertindak sebagai OS dasar yang mengkoordinasikan seluruh perangkat keras. Inilah yang mengatur kapan data harus dibaca dari disk, diolah di ALU, dan kapan ditampilkan ke layar. Oke, simulasi selanjutnya adalah menggunakan Little Man komputer. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kode assembly-nya. Jadi di sini kita langsung saja run. Nah, di sini kita perhatikan ada bulatan biru. Nah, ini adalah siklus fetch di mana CPU sedang menjemput instruksi dan data awal dari memori. Lalu kita lihat di sini juga ada yang namanya address register. Nah, jadi address register ini di mana CPU menaruh nomor alamat ke sana, lalu mengirim bulatan biru ke RAM. Ini adalah proses mencari kotak memori yang tepat untuk mengambil instruksi atau data. Nah, setelah instruksi ditemukan, data tersebut dibawa kembali ke CPU dan masuk ke kotak instruction register yang ini. Nah, disinilah CPU menerjemahkan perintah tersebut apakah ia harus menambah, mengurangi, atau menyimpan sebuah data. Nah, lalu kita masuk ke proses utamanya. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini ada bulatan merah ya. Nah, bulatan merah yang bergerak cepat di CPU, khususnya ke arah arithmetic unit, ini menandakan fase execute yang sedang berlangsung. Nah, CPU sedang menjumlahkan angka secara berulang sekarang. Kemudian perhatikan kotak accumulator yang ini. Nah, lihat angkanya berubah-ubah. Nah, ini adalah hasil hitungan sementara. Ini menandakan kalau sudah memasuki fase execute. Ada saatnya program counter melompat ke atas dan melompat ke bawah. Nah, eh, saat melompat ke atas, CPU sedang melakukan looping untuk mengulang penjumlahan. Namun saat mencapai 0, instruksi dari DRZ akan memaksa program counter melompat ke bawah untuk keluar dari loop dan langsung menuju instruksi cetak. Nah, kita lihat di sini ada nomor 20. Nah, nomor 20 ini adalah sisa loop iterasi yang belum dilakukan. Dan di sini juga ada nomor 21. Nah, 21 ini adalah hasil perhitungan sementara. Oke, setelah prosesnya selesai, kita bisa lihat di alamat nomor 21, ya hasilnya adalah 15, yang artinya penjumlahan dari 5 sampai 1 hasilnya adalah 15. Lalu kita bisa lihat di sini di output, di sini ada 79 dan 75. 79 itu adalah ASCII dari O dan 75 adalah ASCII dari K. Sehingga jika digabungkan menjadi OK. Baik, sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.